Pada tanggal 20 Februari 1943, tank Soviet tiba-tiba muncul di pinggiran kota Zaporozhye di Ukraina Tenggara, jauh di belakang garis musuh. Terobosan tak terduga dari tentara merah menyebabkan kekuatan yang cukup besar di antara komando Wehrmacht, karena pada saat itu Adolf Hitler sendiri mengunjungi kota yang tidak dijaga dengan baik. Pada akhir Januari 1943, pasukan Soviet meluncurkan operasi Voroshilov-Grad yang juga dikenal dengan Operasi Galop untuk membebaskan Donbas dari Jerman. Moskow mengandalkan kemenangan cepat setelah meremehkan kekuatan dan kemampuan musuh yang menjadi jelas. Kemajuan terbesar selama operasi itu dibuat oleh Korps Tank ke-25 Jenderal Pyotr Pavlov yang mencakup 3 tank dan 1 brigade senapan motor, serta resimen artileri anti pesawat. Dalam barisan yang cepat mencakup lebih dari 300 km dalam waktu kurang lebih dari 10 hari. Melewati 3 wilayah Ukraina dan membebaskan beberapa belas pemukiman di sepanjang jalan. Namun, kemajuan pesat seperti itu juga memiliki kerugian. Korps Tank bergerak terlalu jauh dari basis pasokannya. Pada 17 Februari, Pavlov yang juga saat itu berada di dekat kota Lozova melaporkan kepada Komando Angkatan Darat ke-6. Tangki bahan bakar kami tersisa setengah. Saya tidak bisa bergerak karena kekurangan bahan bakar. Namun dalam kondisi demikian, Korps terus bergerak menuju sungai Dnieper, tetapi dengan kekuatan yang berkurang. Pada hari yang sama, Adolf Hitler meninggalkan markas Werwolf-nya yang terletak di dekat kota Vinnytsia, Ukraina Tengah. Mereka terbang ke Zaporizhye, tepatnya di markas Komandan Grup Tentara Selatan, Feldmarschall Erich von Manstein, untuk mendiskusikan situasi strategis dengannya. Pada hari ketiga kami tinggal di sana ketika kami turun untuk sarapan. Kami mengetahui bahwa Rusia telah menembus garis depan dekat Dnipropetrovsk, jalan utama yang mereka lalui mengarah tepat ke arah Zaporozhye dan melewati lapangan terbang tempat pesawat kami ditemukan, kenang pilot Hitler Hans Baur. Semua pasukan yang hadir di lapangan terbang dikumpulkan untuk mempertahankannya, tetapi pertahanan itu tidak terlihat terlalu kuat karena kami tidak memiliki artileri atau senapan anti-tank. Pada tanggal 20 Februari, beberapa belas tank Soviet dari Korps ke-25 muncul di sekitar Zaporozhye. Kru tank Rusia berada 5 km dari lapangan terbang ketika sebuah kereta lapis baja Jerman dengan sistem permukaan ke udara menghalangi jalan mereka. Bersamaan dengan itu, pesawat pelindung dikerahkan dari lapangan terbang. Jenderal Rainer Stahel yang ditangkap oleh Uni Soviet pada tahun 1944 mengatakan selama interogasi, Hitler segera tiba di lapangan terbang di mana semuanya siap untuk evakuasi daruratnya. 3 pesawat kami dengan mesin mereka yang sudah memanas melayang ke udara, dan pada saat yang sama kami melihat 2 pesawat besar bermesin 6 dengan senjata anti-tank bersiap untuk mendarat, tulis Baur. Tidak ada satu unit pun antara kami dan musuh kami. Oleh karena itu, saya sangat lega ketika pada malam hari itu Hitler terbang ke markas besarnya, tulis dalam buku memoarnya Lost Victories atau Kemenangan yang Hilang. Jerman sangat terkejut awak tank Soviet tidak berusaha untuk menerobos ke lapangan terbang. Terlihat jelas mereka kehabisan bahan bakar. Menurut Baur, mereka bisa saja merebutnya di lapangan terbang. Tetapi melihat ratusan pesawat, mereka pasti telah memutuskan untuk tidak melakukan perlawanan sengit di sana. Para kru keluar dari tank dan membiarkan mereka berdiri di sana. Apakah mereka akan berperilaku sama jika mereka tahu bahwa Hitler berada di lapangan terbang pada saat itu? Jenderal Stahel yang bertemu Hitler keesokan harinya di markas Werwolf mencatat bahwa Führer takut mati karena dia hampir jatuh ke tangan kru tank Soviet sebagai penghargaan. Dia memerintahkan Manstein untuk segera menghancurkan unit musuh. Pasukan besar ditarik ke area terobosan, termasuk divisi elit SS Panzer, divisi Panzer SS ke-1, Leibstandarte SS Adolf Hitler, dan divisi Panzer SS ke-3 Totenkopf, yang juga dikenal sebagai divisi Kepala Kematian, serta divisi Panzer Grenadier Group Deutschland, diperkuat dengan tank Tiger. Pada tanggal 21 Februari, Korps Pavlov terputus selama hampir 2 minggu. Mereka harus terlibat dalam pertempuran sengit karena dikelilingi oleh musuh. Awak tank melewati garis musuh untuk bergabung kembali dengan pasukan Soviet dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar, meledakkan tank mereka yang dibiarkan tanpa bahan bakar. Pavlov sendiri terluka dan langsung ditawan. Dia tetap di penangkaran Jerman hampir sampai akhir perang. Hitler terkejut dengan seluruh insiden.
dan menggambarkan hasil yang sukses bagi kesuksesan yang luar biasa. Namun demikian, ia terbang ke wilayah Soviet yang ia masuki beberapa kali. Sampai kemajuan pesat Tentara Merah ke Barat membuat kunjungan seperti itu tidak mungkin lagi dilakukan. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?